teman-teman. Yang lain eh, sudah pernah tahsin ya. Yang lain, Mas Indra, satu lagi. Baik. Ya, Ustadz. Sudah pernah belajar tahsin sebelumnya? Sudah, Alhamdulillah. Sudah pernah ya? Di mana? Tapi belum ini, Ustadz. Maksudnya tempatnya. Nah, di mana tempatnya? Ada online, ada di Pondok Riyadus Shalihin, Ustadz. Oh, Al-Bunur Rasul. Baik, baik. Ya sudah, kita lanjut ya teman-teman. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas teorinya dulu ya, teori tahsin itu. Nanti kalau misalkan ada kesempatan ya untuk kita lanjut teori, misalkan baca surat juz amma, kita lanjut untuk membaca praktek juz amma ya. Sekarang kita belajar teorinya dulu ya. Mas Edi bisa diperlihatkan itunya, materinya. Yang tadi, kok saya nggak bisa lagi? Kelas malam ini tabrakan. Mas Edi, Mas Edi, teman-teman sekalian, rahimakumullah. Jadi dalam dunia tahsin itu ya, kita harus betul-betul mengerti bagaimana cara pengucapan huruf ya, sifat-sifat huruf ya, dan kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam ketika seseorang membaca Al-Quran itu, ada dua kesalahan. Dalam garis besarnya ada dua kesalahan. Kesalahan yang jali ya, lahnul jali, sama lahnul khafi ya. Meskipun sebenarnya sebagian para ulama itu mengatakan semua kesalahan dalam membaca Al-Quran itu disebut dengan lahnul jali, yang nggak ada lahnul khafi, karena semuanya termasuk kesalahan ya, yang tidak boleh ditoleransi di sana gitu. Tapi ada yang membagi bahwasanya ada kesalahan yang lahnul jali, ada kesalahan yang khafi ya, kesalahan yang fatal dan kesalahan yang ringan ya. Kesalahan yang ringan itu ya seperti kesalahan yang jali ya, yang fatal seperti misalkan seseorang merubah huruf yang ia baca ya, dari yang seharusnya dibaca huruf H misalkan, dia baca pakai huruf H ya, ditebalkan sama dia, atau dikeluarkan dari pangkal tenggorokan sama dia, seharusnya huruf H dari tengah tenggorokan gitu. Atau misalkan huruf Ain dibaca dengan huruf Hamzah, ini juga merubah dari bentuk huruf ya, maka ini kesalahan fatal ya. Al-alamin misalkan dibaca, seharusnya dibaca al-alamin, jadi dibaca al-alamin, ini merubah ya maknanya, sehingga terjadi kesalahan yang sangat fatal gitu. Atau misalkan merubah harkat ya, misalkan an'amta dibacanya an'amtu ya, ini juga terjadi lahan yang sangat fatal ya, yang bisa merubah maknanya. Adapun misalkan merubah harakatnya tapi tidak merubah maknanya, misalkan dibacanya alhamda gitu, alhamda bukan alhamdu, alhamda, ini nggak merubah maknanya ya, tetapi harakatnya berubah. Ini lahnul jali juga, cuman dia tidak sampai merubah maknanya gitu. Terus ada lahnul khafi ya, lahnul khafi itu seperti misalkan
yang seharusnya dibaca panjangnya 2 ditambah sama dia 3 ya. Atau misalkan yang seharusnya dibacanya tidak panjang gitu, dipanjangin sama dia ya. Atau kesalahan dalam pengucapan sifatul hurufnya ya. Sifatul hurufnya. Ada kesalahan dalam pengucapan sifat hurufnya gitu. Contohnya misalkan huruf ra. Huruf ra-nya misalkan dia kurang tebal, atau huruf ra-nya itu dia mengucapkannya dengan masih tercampur dengan logat bahasa Indonesia gitu, atau bahasa daerah masing-masing seperti bahasa Jawa misalkan ya, enggak seperti orang Arab mengucapkan itu, kurang tebalnya misalkan, maka ini terjadi lahan khafi ya. Hanya itu saja kesalahan-kesalahan yang ya secara garis besar ya, yang sering terjadi ketika seorang membaca Al-Quran ya. Maka itulah fungsinya kita belajar tahsin ini, untuk apa? Untuk agar supaya tidak terjadi kesalahan ya, ketika membaca Al-Quran ya, ketika membaca huruf-huruf bahasa Arab itu Al-Quran yang ada dalam Al-Quran itu ya. Dan perlu diketahui teman-teman sekalian, bahwasanya seorang ketika hendak belajar tahsin ya, belajar tahsin itu sebetulnya tidak bisa kita bertahsin cuman ya sepekan 2 pekan, sebulan 2 bulan ya. Dia harus continue gitu. Misalkan harus ya setahun gitu atau 2 tahun gitu ya. Terus setiap hari dilatih gitu. Karena seperti kita orang Indonesia itu mereka kalau baca itu sudah terlanjur membacanya itu seperti pembawaan bahasanya itu bahasa orang Indonesia gitu. Ya. Arab, pengucapannya Arab, tapi yang diucapkan dengan logat bahasa Indonesia atau bahasa daerahnya, bahasa Jawa misalkan, bahasa Sunda, gitu. Ya, bahasa daerah masing-masing gitu, terbawa dengan logat atau bahasa ngapak gitu, Jawa ngapak gitu. Saya sering ngajar gitu, susah sekali memperbaiki bacaannya orang-orang yang dia sudah terpengaruh dengan logat bahasanya, dan itu butuh apa ya, butuh terus-menerus dilatih ya. Makanya kata Imam Ibnu Jazari dalam matanya ya, Ibnu Jazari ya, tidak ada yang membedakan seseorang itu ketika dia membaca Al-Quran ya, ketika dia hendak bagus bacaannya, tajwidnya, qiraahnya gitu, makhraj hurufnya, sifat hurufnya, ketika dia hendak agar supaya itu semua bagus ya, maka yang harus pertama kali yang harus dia lakukan, dia mengontrol lidahnya ketika mengucapkan huruf-huruf tersebut ya, dikontrol sama dia, jangan sampai salah gitu. Semakin seorang itu berusaha ya mengontrol lidahnya ya, mulutnya dari kesalahan, maka semakin besar pula kemungkinan dia untuk lebih tepat gitu mengucapin huruf itu ya. Berbeda dengan orang yang ketika dia membaca tidak memperhatikan hal itu, asal baca aja, sekeluar aja gitu. Maka di sini kita akan menjelaskan nanti ya sifat-sifat huruf itu ya, dan makhraj huruf ya, tempat-tempat keluarnya huruf ya, sifat-sifatnya apa aja, sifatnya yang mestinya harus kita hadirkan ketika kita membaca Al-Quran ya. Itu yang paling utama ya, kita menghadirkan makhraj huruf ya, kemudian sifat-sifat huruf ya, dan tajwidnya ya, panjang pendeknya ya, itu sangat penting itu. Baik, Mas Edi, Mas Edi, Mas Edi, kok saya nggak bisa share screen ya? Ah, Edi,
Kemana beliau nih? Masya Allah. Gimana, Ustaz? Enggak, ini kan tadi dia minta dia jadi host. Sementara saya belum screen itunya, materinya gitu loh. Nggak bisa saya screen. Beliau entah kemana lagi. Masya Allah. Mas Adi? Sebentar ya teman-teman, saya telepon dulu beliaunya. Sekian. Nah, teman-teman sekalian. Mas Edi? Mas Edi? Nah, Ini gimana? Saya bisa geser ini enggak materinya nih? oke. Atau antum yang geser? Aneh yang ngajar yang geser. Toib. Nah, Antum yang geser-geser ya? anak moderator ini. Baik, baik. Sudah coba digeser lagi ke bawah ya. Toib ya. Sampai ke? Enggak, tadi lembar pertama aja. Yang tadi. Ini. Nah, itu. Iya. Tapi teman-teman sekalian, ya, sebelum kita belajar tahsin ya, kita harus mengerti dulu apa adab-adab ya, yang harus kita perhatikan ketika kita hendak membaca Al-Quran ya. Yang ini sering sekali orang salah, keliru ya, ketika mereka membaca Al-Quran ya. Ada orang-orang yang ketika membaca Al-Quran ya, di pertengahan surat misalkan, dia membaca pakai bismillah gitu. Ta'awudz enggak gitu. Ada seperti itu ya. Memulai membaca Al-Quran dengan ta'awudz gitu. Dengan bismillah, enggak ada ta'awudznya. Sementara perintahnya dalam Al-Quran ya, ketika kita hendak membaca Al-Quran, apa kata Allah di sini? Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah minasyaitonir rajim. Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Jadi ketika kita hendak membaca Quran, kita harus membaca isti'adzah ya. Ta'awudz ya, memohon perlindungan kepada Allah ya. Ini isti'adzah ini teman-teman, kita baca ketika hendak memulai baca Al-Quran ya. Tapi ketika di tengah-tengah surat ya, ketika di tengah-tengah surat, boleh nggak dibaca isti'adzah? Boleh, harus ya. Kalau misalkan kita memulai di situ, ya, ya. Tetapi Bismillah, kalau Bismillah itu tidak ya. Bismillah itu lebih dianjurkannya di awal aja gitu, di awal surat ya. Kita membaca awal surat, ya, dianjurkan memang harus baca Bismillah gitu. Tapi ketika di tengah-tengah surat ya, maka tidak membaca Bismillah, nggak apa-apa ya, tidak mengapa. Ta'awudz aja cukup gitu. Tapi kalau misalkan di awal ayatnya itu tuh berkenaan dengan lafadznya itu tentang Allah gitu, maka dianjurkan baca Bismillah. Seperti itu. Ya, maka ada yang pertama kali ketika seorang hendak membaca Al-Quran, maka dia harus membaca isti'adzah. Soalnya kita tahu bersama ya semuanya. Baik, yang kedua, la yamassuhu illal mutahharun. Ya. Tidak ada yang menyentuhnya, itu menyentuh Al-Quran selain hamba-hamba yang disucikan ya. Sebetulnya di sini terjadi khilaf ya di antara para ulama. Apa makna dari al-mutahharun di sini, sama di sini domirnya kembali kemana? Kalau Quran
yang ada di dunia atau yang di akhirat itu yang lauh mahfud. Kemudian mutahharun di sini itu apakah manusia itu sendiri ya, atau memang ini maksudnya dalam para malaikat yang ada di langit sana ya. Sehingga ini masih terjadi khilaf di sini ya. Boleh nggak Al-Qur'an itu kita baca tanpa berwudu, tanpa bersuci gitu. Ya. Karena di sini lafadznya la yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang menyentuhnya. Menyentuhnya di sini domir kata gantinya di sini. Itu kembalinya kemana gitu? Ini kembalinya ke Al-Qur'an. Ke Al-Qur'an atau ke Al-Qur'an yang di dunia atau yang di lauh mahfuz gitu. Al-mutahharun di sini apakah itu manusia atau para malaikat gitu. Kalau para malaikat berarti yang di Al-Qur'an yang di lauh mahfuz gitu. Maka ini terjadi khilaf ya di antara para ulama. Tetapi kalau kita bicara tentang adab ya, adab membaca Al-Qur'an ya, sebelum kita membaca Al-Qur'an ya. Maka sebelum kita hendak membaca Al-Qur'an kita harus menyentuh Al-Qur'annya kan. Maka memang lebih utamanya kita harus apa? Harus berwudu ya, bersuci ya. Harus berwudu, bersuci dulu gitu. Ya. Suci dari hadas kecil dan hadas besar gitu. Meskipun sebagian para ulama membolehkan ya kita membaca Al-Qur'an dengan tanpa bersuci ya, tanpa berwudu. Ada yang membolehkannya. Ada yang membolehkan karena di sini masih terjadi khilaf ya. Baik. Kemudian teman-teman, adab berikutnya ketika kita hendak membaca Al-Qur'an yang harus kita ketahui yang ketiga warattil Qur'ana tartila, dan baca Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan ya. Kata tartil di sini teman-teman. Kata tartil di sini mencakup 3 hal ya. Tartil itu mencakup 3 hal. Ya. Bacaan tartil ya, dimaksud tartil itu bacaannya bacaan tahqiq, tadwir dan hadr ya. Tartil itu masuk dalam situ. Ya. Itu yang disebut dengan bacaan tartil, perlahan-lahan, pelan-pelan ya. Ya. Tidak tergesa-gesa satu huruf demi satu huruf. Baik. Kemudian adab berikutnya apa ini? Ala inna kullukum min rabbuhu fala yukum ala. Ini juga bagian daripada adab ketika kita membaca Al-Qur'an ya. Kita harus melirihkan suara kita ketika lagi ada orang sholat misalkan, agar tidak sampai mengganggu orang lain ya. Jangan sampai kita membaca Al-Qur'an dengan keras-keras sehingga mengganggu orang lain ya, yang lagi sholat misalkan atau orang yang lagi tidur ya. Maka itu perlu diperhatikan. Tapi gini teman-teman, kalau misalkan kita lagi belajar tahsin ya, belajar bagaimana cara membaca huruf yang benar ya, yang tepat itu sebetulnya butuh untuk suara yang kencang ya. Butuh untuk suaranya. Makanya kita cari tempat yang ya, misalkan tidak mengganggu yang lain gitu. Kalau kita misalkan bacanya dengan kencang, karena suara yang kencang ketika baca Al-Qur'an itu dia lebih memudahkan lisan kita untuk mengucapkan yang benar ya. Lebih memudahkan, melatih lisan kita atau mulut kita untuk mengucapkan huruf-huruf itu dengan secara tepat gitu. Ya. Adapun kalau misalkan pelan ya nggak keluar suaranya kan, yang seharusnya mana tebal tipisnya nggak kelihatan ya. Jadi kalau misalkan memang kita lagi belajar tahsin ya, lagi ingin agar supaya makhraj hurufnya ya tepat ya, kita kencangkan saja nggak apa-apa. Tapi harus diperhatikan tempat ya di mana kita lagi baca Al-Qur'an tersebut. Kalau ada orang sholat ya kita pelankan. Kalau cuma kita sendiri ya kita kencangkan, tidak masalah insyaallah ya. Tapi teman-teman, ini saya tidak pakai Zoom premium ya. Jadi kalau sudah 40 menit dia minta berhenti gitu ya. Jadi nggak apa-apa, kita keluar dulu nanti masuk lagi ya. Gimana? Bisa ya? Ya Ustaz. Baik. Kita keluar dulu ya, habis itu masuk lagi ya. Nah, Ustaz. Masih ada 10 menit, Ustaz. Masih ada 10 menit? Nah, nggak apa-apa, kita keluar dulu. Nanti tiba-tiba nggak enak pas lagi mati gitu kan. oke, Ustaz. Biar Ana aja saja ngasih link ya. Baik.